Jadi kita lanjutkan pengajian itu memahami doa antara dua sujud. Sujud pertama yang kita duduk lalu berdoa, sujud dulu balik. Kita kaji yang pertama Rabbi firli, kita minta ampun, ya Allah ampunilah aku. Kalau kita tak pernah melakukan dosa besar dari subuh ke subuh minggu, itu kita sholat dosa kecil dan gugur. Jadi kalau melakukan dosa besar dari subuh ke subuh, di subuh harus bertobat. Tak cukup jangan Rabbi firli dia. Kalau dilihat ke belakang, tengok apa pelajaran dari kita mengaji. Kalau ada dosa besar sih, nak kalau dek Rabbi firli mesti tobat, rukun tobat. Yang tirah bisa diakui kesalahan awak kotor. Pakaian, makanan, minuman, pergaulan dan seterusnya. Lalu an-nadama, menyesal. Kalau tahu yang haji ini tahu lah. Sejak dahulu malah mungkin oleh begini. Bersyukur awak dan tahu ini. Itu sayang orang seperti itu. Tapi kalau awak tak mau merubah diri, tak sesuai kebiasaan awak di perangai awak. Bancilah kepada ayat dan hadis, bancilah kepada orang yang menyampaikan anak dapat warhamni. Warham itu sayangi, yang syarat sayang itu irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Sayangi semua makhluk di bumi, khususnya manusia. Nah, kalau ada berbencian dan dapat warhamni, walaupun Rabbi firli dilakukan Allah yurham la yarham. Orang yang tidak menyayangi orang jangan diharap dapat sayang dari Allah. Amal haji itu khusyuk namanya Bapak. Kalau dalam sholat keso aja. Buah di luar sholat itu kan balik. Sholat sebelum sholat persiapan pelajaran. Sholat sedang sholat laksanakan rukun syaratnya. Sholat sesudah sholat oke, mengamalkan makna. Sebelum zuhur hadis bertemu sambung di awal. Yang ketiga, Rabbi firli warhamni wajibuni, mesti Bapak kita melakukan itu yang sunnah. Yang sunnah pula ya ditambah. Nilai sholat wajib dan cukup itu ditambah. Puasa wajib dan syukur nilainya juga ditambah. Jadi sunnah. Zakat dia sudah kok. Tambah lagi zikir-zikir yang istighfar dan sebagainya banyak. Maaf saja Bapak dan Ibu kalau bagi contoh yang adalah kitab wabali kait bahasa itu pakai itu kan apa? Juga model baju model muka Nabi kan ada subuh itu. Tapi ini itu untuk modelnya fakturnya. Oh, kepiang, ada sudah kepiang, sudah sholat, tutup aurat. Ada tampilan sesama awak kena bayang, tidak pokok-pokok. Sandang sikit sarung ini mungkin semua. Lalu apa? Tersedukit orang. Tapi kasih kau pakai kau kemari pakai kau. Hati bodi ibadah apa nak mau tambah? Jadi memahami haji itu masalah susah lah Pak. Asyik amul itu tak bisa mengaji ke diri sama siapa. Masih amul. Tahu beragam, tapi amul melakukan kembali ke diri. Minta tolong. Jadi warhamni wajibun. Ini masalah sampai warfa'ni. Amanahnya warfa'ni ya Allah, tinggikan derajat aku. Jadi isinya cukup situ dia.
warfa'ni fi daraini bil ilmi nafi' wal amali sholih. Kalau di dunia kok, kenapa Bapak dalam pakai dulu jabatan ini turun ke pensiun, kejodoh hormat Pak. Tinggi pakai dikaca-kaca mantu ibu. Ini nyamuk sih, ini nyamuk. Ini lain orang bawa saya. Aduhnya, anda diminta itu warfa'ni, tinggikan aku di mafid daroini. Daroini pun dua dengan ibu, kau iman di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia itu seperti itu. Nanti yang diminta tinggi derajat di akhirat di sungguh. Namun tinggi saja dengan orang pani ada dia dengan tadi. Kalau bensin ada sama saya tidak beda orang pani. Dipakai kau rahami, pakai kau jibuni kena dulu tu. Rofi Fili, warhamni, jibuni orang pani. Asal gue mah itu mengaji, mengkaji, memahami dan mengamalkan. Posisimu di akhirat kata Nabi sesuai dengan posisi Al-Quran di diri awak. Dah hafal ni dapat dari pemahaman. Hafal tak sama dia itu. Gue hafalnya aku tidak. Tapi mempelajarinya wajib. Syafi'an li ashabihi ay al-amin fi Al-Quran itu bisa jadi pembimbing itu nanti di akhirat. Kalau dakik jadi darah daging awak, jadi amalan awak, menuntut hidup awak, mulai dari jebol lalu sampai lalu jauh lalu jadi bimbing di Al-Quran. Kelas dia kita sedoi masih apa saja mana dulu kanan dan kiri dua saya jadi ini yang Al-Quran lihat hadis Nabi Al-Quran tadi kita menjelaskan itu kan sunat iya hukumnya sunat tapi ada aturannya asabarah wa akur ke aturannya. Kalau nak kaji Al-Quran kan kalau sosial apanya nak tahu isi itu lah. Mana bapak ibu syaitan itu tahu justru aja larangan dalam Al-Quran. Yang suruh mana larang? Akar dia cakap suruh apa? Janji kan ada kerja. Larang apa? Kerja. Kerja cakap ya'muruna bisu'i wal fahsyah. Saya dengar kalau bapak ibu syaitan nak cakap. Syaitan tak tahu pembunuhan tahu. Syaitan tak tahu pengujian tahu. Dia menyuruh. Uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, tinggallah dalam surga di istri kau. Nikmatilah seluruh isi surga. Wala taqraba hazihi syajarah. Anak kasih kau jangan kuliah utama. Ibu tahu. Pasal Allah melarang Adam tak pohon itu masih tutup-tutupnya. Yang kini lah bapak tahu ya, awak tak tahu siapa kalau dapat kaji. Kalau bapak baca ibu saja sehari, bapak baca saja sehari tak tahu. Dalam Al-Baqarah itu ratus suruhan Allah. Minang terjemahkan kata syarat mengatur dan mengatur. Syarat mengatur itu Allah menyuruh. Rasul menjadikan surah itu kena syarat mengatur. Syarat melarang tak sebut dalam adat dan melarangnya tiga kan. Terus suruh kan baraja waktu langsung perutnya melakukan melawat haji di hadis. Bila aku menyuruhmu faktu mastata'tum, lakukan sesuai ilmu. Anak ilmu mana ditambah terus. Soalan awak SD
SMP harusnya sholat SMP lebih tinggi kualitasnya dari SD, sholat SMA lebih tinggi dari SMP, awal kuliah 30 ilmu lebih tinggi dari SMA. Kini kepala 6, kepala 7 harus lebih tinggi dari kepala 5. Yang mana tingginya syariatnya sama. Ma'rifat itu harus lebih tinggi. Syariat sama. Allahu Akbar. SD dia, Nabi dia. Allahu Akbar. Sudahnya assalamualaikum. Pemahaman terhadap Allahu Akbar itu makin hari harus menyebar apa? Seperti kita tuh aja gini. Warfa'ni ya Allah, tinggikan derajatku dari dunia sampai ke akhirat. Di dunia makanya seperti itu. Orang syukur itu urusan orang itu. Orang sana itu urusan orang. Harus dikawin. Oh harga diri ampun dan harga diri itu. Harga diri di sisi Allah dan di Allah. Di manusia, seorang Nabi saya satu lah sayang ini. Tapi kalau dikaji dari luar kami harus. Kalau mengamalkan luar kami harus sayang seluruh. Harus banyak haji. Minta maaf orang tidak maaf, bagi maaf. Lalu minta Allah bagikan bagi kita. Al-Quran hadis itu syifaa'ul lima fis sudur, penyembuh penyakit rohani. Waraka bahayanya penyakit jasmani. Komplikasi kita orang ini selalu ya penyakit. Nah matinya sehat, tak boleh penyakit. Tapi kalau rohani sihir jadinya dengki matinya ada itu baik maruk orang. Nyiri yang kan bukan dia. Ada di dalamnya dengki, ada di dalamnya sakit hati. Anak itu juga Allah. Jauh hari Senin, jauh hari Kamis, nanya awal dibaca. Tak ada warfa'ni tak boleh. Hanya melakukan tugas dunia saja, kewajiban dunia. Akhirnya tak ada. Warfa'ni dengan apa? Bil ilmin nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Yang kita kaji kan, ada manfaat ke dia kan tidak? Masih apa sih ini? Kalau tidak bisa memanfaatkan dia, tidak ada menyembunyi dia, tidak ada perbaiki, tidak ada manfaatnya. Kalau di dunia ada manfaat, tidak ada di akhirat. Ia tidak boleh berbunyi apa itu. Maka bil ilmin nafi'. Nabi berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, bagi aku ilmu yang bermanfaat. Nabi berdoa, minta berdoa. Awak mesti minta apa ibu nak minta amal. Ya Allah, berilah aku ilmu. Ya alim, hai orang yang maha tahu, zidni ilma, tambah ilmu aku. Dakwah punya ilmu. Al-ilmu nur, ilmu itu nur. Al-Quran itu nur. Masuk dalam hati, kalau hati tidak masuk. Amuanya nur, baru nurun ala nur. Bertemu Al-Quran dengan nur iman yang ada baru. Nurun ala nur. Kalau di dalamnya tak masuk. Apa syaitan? Apa penting? Tadi ngaji, saya segala macam. Tak masuk. Ya tiap malam ngaji, di masuk ngaji, kamu masuk. Roh itu nur, malaikat itu nur, Al-Quran itu nur. Nurun ala nur. Dalam hati masuk malaikat, nurun ala nur. Dibimbing, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami bimbing kamu dari dunia sampai ke akhirat. Suami juga bimbing istri sampai ke akhirat. Istri itu belum, anak itu belum. Ilmu ada manfaat
yauma la yanfa'u malun wala banun, suatu ketika tidak memanfaatkan hartamu, anakmu, hartamu. Di mana? Masuk sakratul maut. Nggak ada manfaat. Anak, suami, istri, harta nggak ada manfaat. Ayo manfaat ilmu tadi. Dengan makin derajat. Makin derajat. Lalu dikalahin wal amali soleh, amal yang soleh, yang soleh itu yang mana? Kalau soleh soleh, kalau soleh itu garis besar. Tomanina saja nggak tahu nggak soleh walaupun soleh. Tomanina, tenang sejenak, nggak ada. Berdiri dan bertenang. Bau milik itu soleh. Allah saya pulang kurang kepala sampai ujung. Asal buat boleh teman. Walam yakul lahu kufuwan ahad, agak samok karena Allah Akbar cukup. Maksudnya subhana rabbil azim. Selesai 3 kali pokoknya subhana rabbil azim. Tanah enggak samok sami Allah. Kok boleh lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah Akbar. Ya, itu kok boleh namanya. Dah amal soleh. Mana soleh? Tak boleh tu. Dan soleh itu kan sesuai aturan. Mungkin contoh kena kita kasih ni mengajar. Kalau you mau buat kuih, ulo 1 kilo, tanggungnya 1 kilo, tapunya 1 kilo. Ikuti itu soleh ya. Di ulo 1 kilo dikurangi seberapa? Ada soleh kepada kita. Mungkin contoh saya bapak beli kain, mereka tukang jahit. Modenya bang, kerahnya kerah koko, catat koko. Aleba tangannya seperti kok, catat. Saku 5 kok, catat. Apa saya tahu catat? Seminggu sudah ya kan? Dicocok, sesuai. Berapa ya? Sekian, iya. Kalau dah sesuai kan, aku dah tu roh berani kau minta baik kau pulang. Awak sama Allah memesankan ibadat atau tanya solatnya, maksudnya zikir, solat ada tu kan? Soleh itu. Nampak tu kan mata soleh. Jadi awak si soleh berarti setiap ibadah, setiap perilaku, setiap keadaan harus tahu ilmu. Laki-laki, perempuan, akad nikah yang nama tukar suami istri. Beda ilmunya. Ilmu sebagai anak dan saya anak orang tua. Ilmu sebagai suami tambah lahir anak, tambah namanya bapak, adik, ibu, umi, tambah ilmunya. Nah itu kita kaji malam tadi. Kewajiban pendidikan agama itu tak kewajiban guru. Kamu kok yang mau suruh kalau makhluk suruh apa? Apa itu Rasul? Wajib kita mempelajari hadis. Wajibnya, hadisnya, pengamalan sahabatnya. Wajib kita tahu. Ini sebaik-baik pengamalan Islam zaman sahabat. Kita gini banyak fikir. Satu beda. Dua tikai, dengan 5 tikai. Mana dia tak kuat. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kau bertikai wah beda pendapat, jangan kaya meneruskan. Menurut Al-Quran, menurut sunnah yang pengamalan sahabat. Tapi ngaji namanya. Kalau sudah kau kecil tak faham. Kecil saya itu dah tak kecil dah. Itu kecil ustaz tu. Nabi nanti di akhirat ditanya oleh Allah. Surah Al-A'raf. Ya Rasul, apa tu banyak umat dan nak wajan dan nak konsubuhan. Awak ditanya Allah, ada amatan. Al-Quran yang sesuai masuk kelompok Nabi.
Ada sesuai yang baik, berapa baik, pokok syekh, melana, segala macam baik. Situ ayat berapa ini? Kena dulu dalam Quran, ada pengajian, kau nak ada contoh dalam perkembangannya di guru. Tapi kalau ayat di hadis, mau bacaan. Nah, kadang-kadang dia mah belum dasar sesuai selera waktulah. Itu kebanyakan. Simak buat ayat majid, habis majid, dan pada menyampaikan ada warhamni habis. Harusnya setiap wastaghfir li zambika. Itu tak salah. Astagfirullah. Salamu keliru ya astagfirullah. Itu sayang. Enak ada di dunia lagunya jawab. Itu nak main. Wal amal salih wa zukni darajatan aliyatan fil jannah. Ya Allah, beri aku posisi yang tinggi di dalam syurga. Mau atur dan tingginya, kunci itu ya peraturan aku dari sunnah. Solat itu. Kalau dalam solat baca, pemahaman itu bertambah mengaji ya. Pengamalannya masing-masing awak. Makanya khusyuk itu mahalluhu fil qalbi wa samaratuhu bil jawarih. Posisi khusyuk itu di hati, paham mengerti awak amat adalah di hati dan khusyuk. Datang di setan. Astagfirullah. Itu kan gaji kita hari tadi. Paling tahu buat lima istighfar itu apa ini. Jangan kira dalam sana-sana. Itu tak dia sampai kamu. Adalah lama-lama itu bahan syukur amat diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Itulah bagi saya Bapak 5 bulan dalam setahun. Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, bulan perbaikan diri. Sekali malam dalam setahun, Lailatul Qadar. Sehari dalam seminggu, Yaumul Jumu'ah. Pada laki-laki fas'au ila zikrillah, pergi mengaji baru solat, jangan dulu baru solat. Nah, kalau sekian puluh tahun kita solat Jumat sehayat seminggu, setahun 52 ayat. Dah 10 tahun kan 500 lebih ayat tapi tu. Nah, coba kena balik. Warzuqni wa arzuqni, letak apa tidak? Rabbi fili amputan warhamni pokok silaturahim wajibuni tambah dengan sudah baru warfa'ni tinggikan derajat manusia seperti kau dan di akhirat yang ditutup fil jannah dalam situ. Dan kita minta itu ke surga tidak melalui neraka, bukan ke surga harus melalui neraka. Sadar tidak kalung dalam neraka yang kasar ini. Alim asyadu sangat 77 kali diulang jangan istighfar. Orang yang beristighfar itu sangat banci syaitan. Orang yang sujud itu sangat banci syaitan. Makanya di kerajaan sujud jangan pemanina, di kerajaan berbuat jangan pemanina, sanang di syaitan. Lalu apakah salatnya ditambahnya tambah dari supaya tambah ke dalam, tambah ke bawah. Untuk tambah ke bawah. Itu syaitan tak buih di syaitan. Kalau musyrik, baru tak diganggu di syaitan. Jadi kalau masih mungkin dia diganggu tapi minimal di saat sakarat, supaya hilang iman. Perjuangan terakhir syaitan. Jangan betul, jangan kaji. Itu tadi ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat sampai di ujung itu. Nah, tauhid pertama ilmu mengenal Allah. Nah, baru syariat. Itu kunci isi solat. Seluruh amal ibadah sentralnya pusat kepada solat. Solat itu pusatnya sujud. Bagaimana makna sujud? Sepanjang ayat. Musajid kondisinya mana musajid harus dibawa ke mana musajid. Di mana kita berada? Sujud, duduk. Itu makna warfa'ni. Mu'min ini jalannya mana? Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mengenai Komisi Kematian Masjid Darussalam. Dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, Komisi Kematian berasaskan Islam. Bagaimana dengan ada jemaah yang lain agama dari kita sudah terlanjur menjadi anggota Komisi Kematian Masjid Darussalam, seperti jemaah Ahmadiyah? Apakah seluruh peralatan atau yang biasa dilakukan oleh Komisi Kematian harus kita jalani? Kalau tidak, bagaimana? Dan untuk kelanjutannya bagaimana? Apakah kita berhentikan sebagai anggota? Bagaimana sudah terlanjur selama ini? Karena kami sendiri pengurus sekarang tidak tahu bahwa almarhum adalah anggota jemaah Islam, jemaah Ahmadiyah. Hanya itu pertanyaan saya, mohon penjelasan. Dalam petunjuk, siapapun yang mati kalau tidak satu kewajibannya sih, satu agamanya kewajiban sih, hanya menghibur. Tapi kalau satu agama, mulai dari memandikan, memakankan, menyolatkan, dan menghibur. Tapi kalau tidak satu akidah, kewajiban sih mengumpulkan. Kalau disolatkan, tidak ada kewajiban. Kalau dia memakai peralatan kita gimana? Peralatan boleh saja, itu sosial. Keanggotaannya lah, apakah kita berhentikan selanjutnya? Enggak, sebenarnya kepada orang masuk anggota kan perjalanan anggota kita usah sosial ke masyarakat. Masalah kamu memandikan bapakmu. Tapi kan Komisi Kematian berasaskan Islam, sementara dia tidak tahu Islam. Anggaran dasarnya, kalau ada anggaran dasar itu batu itu musyawarah ya, PRT, PRI. Jadi kan duduk sama apa-apa, duduk surang sampai sapi. Tapi petunjuk Islam itu asal mengumpulkan bersama, tapi menyolat dan sebagainya itu harus tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan jin setan dan iblis. Perbedaan jin, setan, iblis. Tapi jin itu makhluk resiko lah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang pertanyaan Pak Ibu kita tahu apa perbedaan jin, jini, setan? Zatnya jin, karajunya menyaksikan orang tak punya setan. Orang makhluk namanya setan jauh dari rahmat Allah, itu namanya iblis. Zatnya setan. Setan itu ada yang kafir, dan jin itu ada yang kafir, ada yang mukmin. Kalau jin yang mukmin, samanya manusia yang mukmin. Kalau jin yang kafir, sama manusia yang kafir. Jin itu suka surga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin manusia sama, itu beribadah. Yang taat mungkin, yang tak kafir. Karena itu menyaksikan namanya syaitan. Fa'azallahum masyaitan, disaksikannya Adam dan Hawa di syaitan. Syaitan itu sinton. Sinton itu dalam bahasa Arab menjauhkan dari kebenaran itu syaitan. Maka syaitan bisa manusia. Kalau ada manusia, kau suami, kau istri, kau anak, kau konco, kawan, kalau mengkau pada kesesatan itu syaitan. Karajunya, ini udah biar kejadiannya syaitan. Karajunya. Iblis mublisun, orang yang jauh dari rahmat Allah. Iblis. Jadi zatnya di sini. Lagi ibu lupa. Bismillah. Ya. Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
dan ini maksudnya kalau sudah dilaksanakan semuanya tidak ada usaha kita haji, dan segala macam itu kan, dan di dunia ini pun terasa bahwa IGBP kita itu kalau kita tidak melakukannya seperti itu, di dunia kan yang dikatakan tinggi warfani itu kedekatan, kesenangan, kesukaan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu derajat di dunia. Kalau di akhirat baru syukur. Kalau awak tak tahu menahu dengan Al-Quran dan Sunnah, walaupun posisi tinggi, tidak pernah Allah tak tinggi. Kalau awak sayang kepada Al-Quran, syukur kepada Al-Quran, ingin tahu, segitu posisi Allah. Dia tak baca-baca je lah. Isinya saya dalam-dalamnya sesuai dilihat. Situlah berada kenyawan bodoh Al-Quran, segitulah kenyawan bodoh artinya warfan. Tapi Al-Quran nanti di akhirat sesuai je posisi. Kalau dia Al-Quran tak bisa tanpa bimbing, mesti tahu ilmu alatnya, bahasanya, isinya. Dari segi tauhid, orang ayat yang sama, orang ahli tauhid dengan ahli fikih, tak masa terjemahnya. Jadi contoh yang mesti kita orang, la isyakatum la azidan lakum, orang fikih sedekah, sedekah kamu diganti oleh Allah. Ia betul fikih. Kalau dalam ilmu tauhid, la isyakatum syukuri Al-Quran boleh dari pahami, la azidan lakum, ditambah kualitas. Kedua betul, kau ahli syariat, kau ahli hakikat, kau ahli isi. Mana selalu? Kalau orang tafsir, amal awetkan aja. Dia ahli tafsir, melawetkan ayat saja. Orang ahli tauhid, malah ayat dari segi tauhid. Orang ahli ilmu akhlak, ada segi akhlak. Dengan tali tiga sepilih akidah, syariat dan akhlak. Orang minat dia ini ulama, alim ulama. Jadi pada ini alim ulama itu kan Al-Quran. Ini tiga jadi Al-Quran, Sunnah, ijtihad, iman, ilmu, amal. Kan tadi tiga sepilih. Kemudian terjemahkan dalam minat seperti itu. Mesti ayat, hadis. Mau ngaji Quran itu? Awal-awal tahu. Apa tak banyak tidak baik. Biarlah apa sudah baik. Itu bisa sih. Apa banyak tidak baik kan? Tapi dia ramai. Cuma anak lima juz dikasih sampai 4 5 juz, kan 20 juz, nanti 20 juz apa dia? Tanya apa anak kau? Tak tahu pak saya. Ini apa ayat? Sekolah ya betul. Kalau kemarin kan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum. Lekor, kau tahu? Wajilat qulubuhum. Alam madani ayat-ayat itu dalam Al-Qur'an. Aku kasih tahu. Mana ayat rahmat, mana ayat azab, mana ayat roja, mana ayat khawf. Lain beda. Dah sama ya. Kalau irama sama pun nanya nawas, kenaman kalau jadi. Itu dia turun ke irama. Aku ada sulit. Dah mati, pintu sudah masuk dalam. Apa isinya? Sama masuk kabur, apa limau, kau jambu, kau pepaya. Tahu ni. Kalau irama tak tahu. Tapi itu kita masuk. Tidak apa waktunya yang gunanya. 30 juz, 50 juz, mudah-mudah. Itu je. Tapi kalau kita ada tutup, kata sahabat dia nama mesti dalam menyatu ketika ayat yang baca interaksi jiwa. Baru saya muncul maghrib itu nanti boleh dalam wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ini kena dalam situ. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tutup. Akhirnya Allah
Saya minta fatwa. Jangan tanya boleh okey, boleh masuk akal, dah masuk akal, terus lagi. Jadi orang lawan juga akal. Dan boleh sebut nanti kita sambung insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.